Oke, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah la ta'du 'ainaka. Para ilmuwan meyakini bahwa lembaran Al-Quran di Birmingham, yang ditulis di atas kulit binatang, sama dengan manuskrip yang disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis. Ilmuwan-ilmuwan yang meyakini kesimpulan tersebut diantaranya adalah ahli sejarah Al-Quran, Francois de Roche, yang bekerja di Collège de Grange dan Alba Fedeli, peneliti yang pertama kali menemukan keberadaan Quran di Birmingham. De Roche menjelaskan bahwa manuskrip Al-Quran klasik yang tersimpan di Paris berasal dari koleksi Al-Quran di Masjid Amr bin Esh di kota Fustat, Mesir, yang sekarang masuk kawasan Kairo. Amr bin Esh adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang berjasa menyebarkan Islam di Mesir. Mingana berasal dari Assyria, sekarang menjadi bagian dari negara Irak, yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah atas biaya dari keluarga Cadbury di Inggris. De Roche mengatakan terbuka kemungkinan lembaran-lembaran lain dari Quran yang hilang dari Masjid Amr bin Esh suatu saat nanti ditemukan. Uji radiokarbon atas manuskrip Quran di Birmingham menunjukkan bahwa Quran ini berasal dari era tahun 568 hingga 645, 13 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Uji ini dilakukan oleh tim dari Universitas Oxford yang mengatakan tingkat akurasi pengujian mereka sekitar 95%. Orang yang menulis manuskrip tersebut bisa jadi hidup di zaman Nabi Muhammad dan ia mengenal Nabi, kata David Thomas, guru besar kajian Kristen dan Islam di Universitas Birmingham. Al-Quran tertua di dunia, yang ada di Birmingham hanya 2 lembar dan Profesor Thomas memperkirakan kitab aslinya mungkin sekitar 200 halaman. Siapa yang memerintahkan penulisan Al-Quran ini? Direktur Lembaga Pendidikan Yayasan Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Uni Emirat Arab, Jamal bin Huwareib, mengatakan lembaran Quran di Birmingham adalah bagian dari Quran yang ditulis ulang oleh Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah pada 632 hingga 634. Saya yakin ini berasal dari zaman sahabat Abu Bakar, kata Huwareib setelah melihat sendiri manuskrip di Birmingham. Sejarah Islam yang disusun para ahli menyebutkan bahwa kodifikasi Al-Quran sudah dimulai pada era kekhalifahan Abu Bakar. Tapi dengan mendasarkan teori pada hasil uji radiokarbon Universitas Oxford, terbuka kemungkinan Al-Quran di Birmingham berasal dari era kekhalifahan Utsman bin Affan, yang berkuasa mulai 644 hingga 656. Khalifah Utsman dikenal sebagai pemimpin Islam yang memerintahkan kodifikasi Al-Quran secara sistematis dan terstandarisasi, yang kemudian dikirim ke berbagai komunitas Muslim. Utsman mengambil inisiatif ini setelah melihat tidak ada manuskrip yang ditulis secara rapi dalam bentuk kitab. Para ahli mengatakan perlu penelitian yang lebih mendalam untuk menentukan secara persis dari era mana Quran ini berasal. Tapi apapun kesimpulannya, Quran di Birmingham jelas punya makna yang sangat penting dan mendalam. Quran di Birmingham tak ternilai harganya. Keberadaannya di Birmingham, bukan di negara Muslim, mengirim pesan tentang saling toleransi antar umat beragama, kata Huwareib. Manuskrip Al-Quran dari masjid ini masuk ke Eropa dibawa oleh Asselin de Cherville, wakil konsul Prancis di Mesir ketika negara ini berada di bawah kontrol tentara Napoleon pada awal abad ke-19. De Roche mengatakan janda de Cherville bisa jadi ingin mencoba menjual manuskrip tersebut ke Perpustakaan Nasional Inggris pada 1820-an, tapi kemudian, karena alasan-alasan yang belum diketahui, akhirnya disimpan di Perpustakaan Nasional Prancis di Paris. Lalu, bagaimana manuskrip Al-Quran klasik ini bisa sampai ke Birmingham? Menurut De Roche, pada abad ke-19, Quran dari Masjid Amr bin Esh di Fustat dipindahkan ke Perpustakaan Nasional di Kairo dan dalam proses transfer inilah sejumlah lembaran Quran tersebut hilang dan masuk ke pasar benda-benda kuno. Setelah beberapa kali berpindah tangan, beberapa lembar di antaranya dibeli oleh Alphonse Mingana pada 1920-an dan dibawa ke Birmingham. Yuriduna wajhah la ta'du 'ainaka. No, wala